channel YouTube Aceh Explorer. Ini mohon maaf, sekarang ini kan banyak termasuk di kalangan umat Islam ini ragu. Tahu karena diberitahu, tapi ragu. Apakah ada hari pembalasan itu? Apakah yang kita buat ini nanti akan dibalas? Kalau dia yakin, dia enggak berani orang korupsi. Nahana 'anit ta'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa usini wa iyyakum jami'an bi taqwallah. Ittaqullaha sirran wa 'alaniyah. Ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar. Hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas karunia Allah, rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selanjutnya kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Kita juga dapat duduk dalam majlis wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Kita saling mengingatkan akan pentingnya menegakkan kebenaran, akan pentingnya kebenaran dan pentingnya sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah yang mulia, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan rujukan kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid, dan kita yang lalu membahas tentang al-asbabul jalibatu lil khawfi, sebab-sebab yang boleh mendatangkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita ulang-ulang, ya, sekarang inilah salah satu permasalahan umat Islam di mana-mana adalah apa? Hilangnya rasa takut kepada Allah, sehingga dengan itu maraklah kemudian kejahatan, kemungkaran dalam berbagai bentuk, karena orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak ada lagi dalam hatinya rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara perkara-perkara yang boleh mendatangkan rasa takut kepada azab Allah yang sudah kita bahas adalah, pertama, kita bertafakkur akan kemahaagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahadikdayaan Allah. Yang sudah juga kita bahas adalah kita bertafakkur, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, makna-makna yang dikandung di dalamnya, ancaman-ancaman yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya, janji-janji nikmat yang Allah akan berikan di dalam ayat-ayatnya. Ini adalah juga merupakan perkara yang boleh mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah
takut kita bahawa amal-amal yang sudah kita buat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas amal kita, menambah banyak lagi amal-amal kita, sehingga kita akan terus berusaha untuk memperbanyak amal-amal kita, karena ada rasa takut kita bahawa belum tentu semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang berikutnya adalah apa? Kita mengingat akan perjalanan hidup kita setelah kita meninggal dunia. Kemarin sudah disebutkan Syekh Saleh Al-Munajjid ditempatkan di dalam kuburan yang begitu gelap, begitu sempit. Kemudian dalam kuburan kita apakah akan mendapatkan taman dari taman-taman surga atau lubang daripada lubang neraka? Kemudian begitu lama kita menunggu hari kebangkitan di dalam kuburan kita. Kemudian nanti ketika hari kebangkitan kita dikumpulkan di satu padang dengan panasnya, Masya Allah, matahari cuman berapa mil di atas kepala. Kemudian terjadi juga desakan-desakan yang begitu luar biasa, huru haranya berat. Kemudian dihadapkan lagi kepada antrian untuk ditimbang amal kita. Kemudian kita berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, yang berjalannya juga beragam dan cukup sulit bagi orang-orang tertentu. Kemudian beliau sudah menyebutkan juga kita mengingat akan kematian. Ini menjadi perkara yang boleh mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang belum kita baca, kita lanjutkan adalah at-tafakkuru fil qabri wa ahwalihi. Yang boleh juga mendatangkan rasa takut kepada Allah adalah kita apa? Mengingat tentang kuburan dan azab kubur. Nabi SAW pernah bersabda, diangkat hadis inilah Syekh Saleh Al-Munajjid. Hadis ini rawahu Al-Hakim. Para ulama yang mentahqiq hadis mengatakan derajat hadis ini adalah hasan, masih dalam kelompok hadis yang boleh kita berhujjah dengannya, tidak dhaif. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi, ala fazuruha, fa innaha tariqul qalba wa tudmi'u al-'aina wa tudzakkir al-akhirata." Kata Nabi, aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Ala fadhuruha, sekarang silahkan kalian melakukan ziarah kubur. Fa innaha turiqul qalba, ziarah kubur ini akan memperlembut hati. Karena kita akan mengingat, begitulah nanti kita akan ditempatkan di dalam lubang yang kecil, dihempit lagi oleh tanah, gelap gulita. Begitu lama masa menunggu dalam kuburan kita. Ini akan membuat hati kita menjadi lembut. Berikutnya tudmi'ul aina, akan membuat mata ini berkecucuran air matanya, mengingat kondisi di dalam kuburan. Wa tudzakkirul akhirata, ziarah kubur juga akan membuat kita kemudian ingat akan akhirat. Ini dalam hadis ini. Kalau diangkat lagi hadis lain, riwayat Ibnu Majah, juga derajat hadis ini adalah hasan. Wa 'anil Barra radhiyallahu anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر
فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. Kata salah seorang sahabat Nabi Al-Barra' ibn Azib, bahwa pernah suatu ketika kami para sahabat, di situ ada Al-Barra' ibn Azib, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemakaman satu jenazah. Maka setelah jenazah itu dimakamkan, Rasulullah duduk di samping kuburan. Fabaka hatta balla sara, seraya menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian jenggotnya penuh dengan air matanya. Seraya kemudian Nabi bersabda, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu, wahai saudara-saudara saya, untuk seperti inilah kalian persiapkan diri. Nah, untuk seperti ini masuk dalam kuburan, sudah ditimbun dengan tanah, untuk seperti ini kalian persiapkan diri. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian ditulis Syekh Saleh Al-Munajjid, perkara lain yang boleh mendatangkan rasa takut adalah at-tafakkuru fil qiyamah. Kita merenungkan, bertafakkur akan hari kiamat. Di sini diangkat ayat di dalam surah Luqman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ini ayat ini luar biasa. Allah mengingatkan kita. Apa Allah mengingatkan kita? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada azab Tuhan kalian. Wakhshaw yawman, takutlah kalian semua kepada satu hari. Hari apa itu? La yajzi walidun an waladih, hari di mana pada hari itu orang tua tak bisa bantu anaknya. Orang tua tak bisa bantu anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Sebaliknya juga anak tidak akan bisa bantu orang tuanya sedikit pun. Kalian, kata Allah, harus takut kepada hari di mana pada hari itu orang tua tak bisa bantu anaknya. Anak pun tak bisa bantu orang tuanya. Inilah dia hari akhirat nantinya yang mulia. Jamaah yang mulia, di dunia ini, maka kemarin kita bacakan satu hadis Nabi yang saya sebutkan bahwa menurut pemahaman saya, maksud dari hadis ini, menurut saya mudah-mudahan tidak salah karena saya belum baca syarahan hadis ini, terkait dengan mengingat mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat kematian. Karena apa? Fa innahu ma dzakara ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alaihi. Karena tidaklah seseorang mengingat mati dalam kesulitan hidup di dunia
maka mengingat mati itu akan melapangkan kehidupan dia. Wala fi sa'atin illa dhayyaqaha alaihi. Tidaklah seseorang mengingat mati dalam keadaan kelapangan hidup, dalam keadaan mudah rezeki, dalam keadaan kaya raya, kecuali mengingat mati itu akan membuat kemudian kehidupan dia terasa kecil dan sempit. Maksudnya bagaimana jamaah yang mulia? Sudah saya jelaskan yang lalu dan saya kait dengan ayat ini. Di dunia ini juga di beberapa tempat saya sampaikan juga. Di dunia ini, kalau kita ditimpa oleh satu musibah, sebut saja, rumah kita tiba-tiba tanpa tentu kita duga, dan itu kejadiannya tengah malam lagi tidur kita, terbakar. Dan kebakarannya begitu cepat, sehingga tidak ada barang yang dapat kita keluarkan, cuma bisa keluar diri dengan pakaian di badan. Apa kemudian yang terjadi? Habis semua. Apa yang ada yang di badan. Selanjutnya, tempat tinggal tidak ada lagi. Apa yang dimakan tidak ada lagi. Yang dipakai hanya di badan. Ini kita ambil umpama orang itu enggak ada uang di bank, enggak ada apa-apa. Bagaimana? Pertama, akan datang pihak pemerintah untuk kemudian membantu. Walaupun bantuannya bisa tidak signifikan, tapi pasti biasanya akan datang pemerintah memberi bantuan namanya tanggap darurat. Kedua, barangkali akan datang juga para politisi-politisi ya, yang perlu mendapat simpati daripada masyarakat, membantu orang ini. Berikutnya, tetangga-tetangganya gotong royong membantu orang ini. Berikutnya, kalau ada famili dia juga gotong royong membantu orang ini. Yang jelas dipastikan orang ini untuk tempat tinggal tampungan sementara akan ada. Tidak akan tidur di bawah langit, tidak akan. Akan ada tampungan sementara, baik itu ditampung oleh tetangga atau ditampung oleh famili. Tidak akan lapar dia dalam beberapa hari ke depan. Ini kalau dunia. Nah, jamaah yang mulia, berbeda dengan musibah akhirat. Kita akan bacakan. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, dibakar, kemudian dalam neraka hangus dia semua kulitnya. Adakah kemudian datang saudaranya mau angkat, mau siram neraka dengan air biar mati api neraka? Adakah bisa kemudian tetangga-tetangganya kemudian lompat dalam neraka angkat orang ini? Adakah kemudian dipanggil ahli medis bedah plastik untuk mengoperasi orang, kulit-kulit orang ini diperbaiki lagi? Kata Allah, baddalna juludan ghairahu. Kami ganti lagi dengan kulit yang baru, kami bakar lagi. Maka sedahsyat-dahsyat apapun musibah di dunia ini, tetap ada peluang untuk dibantu dan minta bantuan. Orang yang kebakar rumahnya tadi, semua orang akan mengatakan wajar bila kemudian dia meminta bantuan. Datang ke Baitul Mal, wajar. Datang kepada orang-orang kaya menyampaikan kesulitannya, wajar. Gak ada orang yang tidak mengatakan wajar. Jadi dia berpeluang untuk minta bantuan, berpeluang untuk dibantu.
Tapi kalau musibah akhirat, tidak berpeluang meminta bantuan, tidak berpeluang untuk dibantu. Maka ayat ini mengatakan tadi, takutlah kepada satu hari di mana pada hari itu orang tua tak bisa bantu anaknya. Kalau di dunia ini orang tua kadang-kadang habis-habisan untuk anaknya. Habis-habisan untuk anak-anaknya. Kerja pelontang-pelanting. Mencari uang untuk apa? Membahagiakan anak-anaknya. Mungkin anak ketika dia sukses karena tadi dibiayai oleh orang tuanya, maka juga dia habis-habisan untuk kemudian berkhidmat kepada orang tuanya ketika orang tuanya tua. Ini di dunia. Di akhirat nantinya orang tua tak bisa bantu anak, anak tak bisa bantu orang tua sedikit pun. Ini disebutkan Allah hubungan yang paling dekat di dunia ini. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Di akhirat tidak bisa saling membantu. Di surah Al-Infitar, misalnya Allah Subhanahu wa taala, "Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat," menggambarkan kondisi kiamat kubra nanti akan terjadi. Maka kemudian Allah mengatakan di ujung dari surah Al-Infitar ini, setelah Allah mengatakan, "Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin." Kalian itu mendustai, tidak percaya adanya hari pembalasan. Enggak percaya kalian. Ini mohon maaf, sekarang ini kan banyak termasuk di kalangan umat Islam ini ragu. Tahu karena diberitahu. Tapi ragu. Apakah ada hari pembalasan itu? Apakah yang kita buat ini nanti akan dibalas? Kalau dia yakin, dia enggak berani orang korupsi. Kalau yakin itu akan dihisap, enggak berani orang ambil punya orang. Enggak berani. Keberanian melakukan korupsi, keberanian mengambil hak orang ini karena keyakinan kepada hisap ini yang enggak ada. Maka Allah mengatakan, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Kalian itu enggak percaya dengan hari pembalasan. Lalu Allah membuat penekanan apa? "Wa inna 'alaikum lahafizin." Tapi ketahuilah, sesungguhnya kalian itu ada yang menjaga kemana-mana kalian pergi, itu ada yang mencatat amal kalian. Siapa? Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, tahu apapun yang kalian kerjakan. Ini keyakinan ini juga tidak ada. Kalau kita yakin apa yang kita kerjakan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lolos sedikit pun, enggak akan berani kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbuat baik di masa hidupnya dari orang yang beriman dalam surga. Lafi na'im, dalam kenikmatan surga. Wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang yang berbuat jahat dari orang beriman, maka nanti dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, pasti akan masuk ke dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin, tidak akan lolos. Lalu Allah kemudian mengatakan, membuat pertanyaan, yang ini pertanyaannya maksudnya apa? Teguran. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu hari pembalasan itu apa? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahu kamu hari pembalasan itu apa? Allah ulang-ulang ini. Wa ma adraka ma yaumuddin.
Thumma ma adraka ma yaumuddin. Apa dia hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana satu orang tidak bisa membantu siapapun. Wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan pada hari itu di tangan Allah. Kalau di dunia ini, ya, banyak raja-raja, banyak tokoh-tokoh, banyak pemimpin-pemimpin, sehingga kadang-kadang masyarakat ini dibuat terikat dengan pemimpin tersebut, karena dengan kekuasaannya dia atur pembagian nanti syafaatnya. Maka menyembah-nyembahlah orang kepada orang-orang yang seperti ini. Maka di hari akhirat tidak akan ada lagi raja-raja. Tidak akan ada lagi tokoh-tokoh. Semua orang sibuk dengan urusannya. Inilah yang Allah katakan. Takut kalian kepada satu hari tidak bisa saling membantu. Lalu Allah lanjutkan di dalam surat Luqman ini ayat 33, inna wa'dallahi haqq. Janji Allah bahwa nanti hari pembalasan itu tidak bisa saling membantu, haqq. Ini perkara benar. Ini bukan dongeng. Ini bukan janji-janji palsu. Ini bukan berita dongeng. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah terhadap perkara ini adalah hak, kebenaran. Maka Allah mengatakan kemudian, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali kalian itu tertipu daya oleh kehidupan dunia ini dengan berbagai kesenangan-kesenangannya, sehingga kalian lupa kepada hari di mana pada hari itu satu orang tidak bisa minta bantu dan tidak bisa dibantu. Akhirnya kalian kejar apa? Kesenangan, kenikmatan yang hanya sesaat di dunia ini. Kenikmatan dan kesenangan yang selama-lamanya di akhirat nanti. Itu kalian abaikan. Tidak kalian usahakan untuk mendapatkan itu. Karena apa? Sudah terperdaya oleh kesenangan, kemewahan dari kehidupan dunia ini. Maka Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kalian tertipu daya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai ada perkara apapun jua yang boleh memperdayakan kalian lalu kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah perkara yang harus kita renungkan. Perkara yang harus kita camkan. Akan mendatangkan rasa takut kalau ini yang